Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Dapa Fauzi dengan NIM 12070101060 dari Matematika B tahun 2020. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah aljabar linear elementer mengenai materi kombinasi linear dan span. Jadi materi yang akan saya jelaskan kali ini yaitu kombinasi linear dan span. Jadi yang pertama ini kita ambil misal terdapat sebuah ruang vektor. Ruang vektor itu dibentuk oleh yang namanya himpunan vektor. Dengan maksud himpunan vektornya itu telah memenuhi dua syarat yang dalam materi sebelumnya sudah saya jelaskan, yaitu memenuhi syarat operasi penjumlahan dan perkalian skalar dengan sifat tertutup, lalu dengan syarat 8 sifat atau aksioma. Lalu himpunan vektor itu terdiri dari anggota himpunan vektor. Jadi ruang vektor itu dibentuk oleh himpunan vektor yang telah memenuhi syarat. Himpunan vektor terdiri dari anggota himpunan vektor. Lalu anggota himpunan vektor itu terdiri dari banyak vektor, yang pasti lebih dari 2 vektor. Sebentar. Dan terakhir, banyak vektor yang dimaksud ini terdiri atau terdapat kombinasi linear di dalamnya. Jadi saya ulang dari awal, ruang vektor dibentuk oleh himpunan vektor. Himpunan vektor terdiri dari anggota himpunan vektor. Anggota himpunan vektor ini terdiri dari banyak vektor, dan dalam vektor yang banyak ini terdapat kombinasi linear. Lalu apa sih kombinasi linear itu? Contohnya seperti ini. Kita ambil contoh, misal terdapat 3 vektor ya. Misal vektor 1, vektor 2, dan vektor 3. Lalu saya tambahkan vektor yang baru, kita sebut saja vektor 4. Dan vektor 4 ini memiliki sebuah persamaan dengan 3V1, lalu 3V1 ditambah 4V2 ditambah misal 7V3. Dan dari sini vektor keempat ini kombinasi linear dari vektor 1, vektor 2, vektor 3. Maksudnya itu vektor yang keempat ini dibentuk dari ketiga vektor yang sudah disebutkan, yaitu vektor 1, vektor 2, dan vektor ketiga. Jadi vektor vektor 1 ditambah vektor 2 dan ditambah vektor 3 itu membentuk vektor 4. Lalu dalam persamaan ini juga
dapat dikatakan jika suatu vektor itu mungkin dibentuk dari vektor lain dengan cara kombinasi linier. Dan memang benar ya, vektor keempat ini kan dibentuk dari vektor lain. Vektor lainnya itu yaitu vektor 1, vektor 2, dan vektor 3. Tiga vektor ini membentuk vektor keempat. Kita rapihin dulu. Lalu setelah kita membahas mengenai kombinasi linier, kita pertegas kembali mengenai apa itu anggota himpunan vektor. Jadi kita perkecil dahulu. Kita kasih tanda saja ya. Sini. Kita ambil contoh anggota himpunan vektor itu misalkan 3 vektor lah ya. Vektor 1, vektor 2, dan vektor 3. 3 vektor ini merupakan elemen dari H1. Jadi si anggota himpunan vektor ini kita sebut saja H1. Jadi dari anggota himpunan ini kita ambil 3 vektor, yaitu vektor 1, vektor 2, dan vektor 3, yang mana merupakan elemen dari himpunan 1 atau H1. Lalu kita buat persamaan di bawahnya dengan kita sebut saja VI ya. VI itu sama dengan A1 V1 ditambah A2 P2 ditambah A3 P3. Jika A1, A2, dan A3-nya kita bentuk bervariasi, maka VI-nya itu akan sangat banyak. Jadi misal nih kita si A1-nya itu dibikin banyak, A2-nya dibikin banyak, dan A3-nya dibikin bervariasi, maka VI yang ini itu otomatis akan sangat banyak. Dan VI yang sangat banyak ini akan membuat sebuah himpunan vektor. VI yang banyak ini akan membuat sebuah himpunan vektor. Lalu himpunan vektor ini dibentuk oleh P1, P2,
dan V3. Dengan menggunakan kombinasi linier. Jadi, misal VI itu kan sama dengan A1 V1 ditambah A2 V2 ditambah A3 V3. Nah, ketika A1, A2, dan A3-nya dibentuk bervariasi, maka VI yang ini tuh otomatis akan sangat banyak. Dan VI yang sangat banyak ini akan membentuk sebuah himpunan vektor, lalu himpunan vektor ini dibentuk oleh V1, V2, dan V3. Dan himpunan vektor ini itu dinamakan spanning. Jadi himpunan vektor ini itu bersifat atau dinamakan itu spanning atau vektor yang direntangkan. Lalu V1, V2, dan V3 yang ini itu dinamakan sebagai vektor perentang. Jadi P yang sangat banyak itu akan buat sebuah himpunan vektor. Himpunan vektor ini dibentuk oleh V1, V2, V3 dengan cara kombinasi linear. Dan himpunan vektor ini merupakan spanning atau himpunan vektor yang direntangkan. Lalu pembentuknya yaitu V1, V2, dan V3 itu dinamakan sebagai vektor perentang. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian yang saya buat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.